Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Saat ini kita bisa berjumpa kembali. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa patut kita syukuri. InsyaAllah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk bersyukur dan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, mengingatkan kembali hari ini adalah malam Jumat, maka disunnahkan kita membaca surat Al-Kahfi. Kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memperbanyak doa. Kita lanjutkan pembahasan hadis, ya, pembahasan dari Alkitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, yang mana kita masih pada hadis kedua. Penjelasannya masih pada awal-awal, ya, belum terlalu jauh. Ini masih permulaan, ya, permulaan syarah dari hadis kedua, yaitu yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Kita sudah membahas bahwasanya baru yang pertama. Yang kemarin itu kita bahas syahadat ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Al-Islamu yaitu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wa iqamas shalah wa ita'az zakah, ya, wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Nah, itu dikatakan Islam itu adalah yang rukun Islam, ya. Baik. Baru di sini sekarang dikatakan syarhu hadhil arkan al-khamsah. Bagaimana syarah dari rukun Islam ini? Baik, rukun Islam ini adalah dasar dalam pembelajaran kita semuanya. Bahkan ini sudah diajarkan di saat kita masih kecil. Ya, di saat kita masih kecil, Masya Allah, kita diajarkan rukun Islam, diajarkan rukun iman. Ya, kita hafal. Dan kita menghafal ini, Masya Allah, tujuannya apa nanti? Ya, semakin orang itu semakin besar, semakin tumbuh, semakin besar, ya, berkembang, dan semakin dewasa, harapannya apa? Semakin mendalami, ya, apa yang menjadi dasar agamanya, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Kita hafal sampai di luar kepala kita hafal. Dengan tujuan apa? Bahwasanya nanti ketika dewasa kita mampu memahami apa yang dimaksud dengan syahadat, ya, sholat, zakat, kita pahami secara baik. Ya, selama ini kita hanya hafal dari kecil tapi tidak begitu paham apa itu yang namanya sholat, apa namanya zakat. Terus apa kira-kira nih sudah syahadat, kira-kira bisa enggak orang itu syahadatnya batal atau hilang? Sampai kapan dia dikatakan sebagai seorang muslim? Kapan itu keluar dari Islam? Nah, inilah yang kita gali, ya, yang kita pahami betul-betul di saat kita sudah beranjak dewasa. Tujuannya apa? Untuk semakin memperkuat. Maka dari itu kita kalau punya anak-anak sekarang, ya, anak SD, TK dan sebagainya, kita ajarkan rukun Islam, pengetahuan seperti ini. Ya, Saqafah al-Islamiyah. Ya, kita ajarkan anak-anak kita, putra dan putri kita, apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Baik, syarah hadhihi al-arkan al-khamsah. Bagaimana syarah dari rukun Islam ini? Yang pertama, rukun al-ula, ruknu al-awwal.
Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu ya, rukun yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Wahuna mas'alatun. Di sini ada sebuah pertanyaan. Limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan wa lam yaj'ala ruknaini? Kenapa dua kalimat ini dijadikan satu dalam satu rukun? Kenapa tidak dipisah? Ya, rukun pertama syahadat tauhid, rukun kedua syahadat rasul. Kenapa tidak dipisah tapi dijadikan satu? Tentu ada alasannya. Walam yaj'ala ruknaini, tidak dijadikan 2 rukun, justru malah dijadikan 1. Al-jawab, maka jawabannya adalah anna syahadah bihadaini tubna 'alaiha sihhatul a'mal kulliha. Bahwasannya ingat, dengan syahadat 2 kalimat syahadat ini dibangunlah kesahihan amalan seluruhnya. Inilah yang menjadi tolak ukur terhadap diterima ataupun tidak amal tersebut. Ya, li'anna syahadata alla ilaha illallah taltazimul ikhlas. Kenapa? Karena syahadat la ilaha illallah, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu apa? Taltazimu al-ikhlas. Itu mewajibkan kita untuk selalu bersifat ikhlas, murni. Wa syahadatu wa syahadata anna Muhammadan Rasulullah taltazimu al-ittiba. Dan syahadat persaksian Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, itu apa? Mewajibkan kita al-ittiba, untuk mengikutinya. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah la yuqbalu illa bihadaini asyartaini. Maka setiap amalan yang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat ini. Apa itu? Al-ikhlasu lillah. Ikhlas, murni, hanya untuk mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mutaba'ah, dan mengikuti contoh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, ya, bahwasanya mengikuti contoh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makna an tashhada an la ilaha illallah, maka makna dari syahadata an la ilaha illallah an ya'tabira al-insan bilisanihi, bahwasanya manusia mengucapkan dengan lisannya, ya, mengucapkan dengan lisannya, wa qalbihi, begitu juga hatinya, ya, mengakui bi annahu la ma'budu haqq illallah azza wa jalla, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengucapkan kalimat tadi, sedangkan hatinya meyakini apa yang diucapkan, ya, sejajar, satu, sama. Ya, antara mulut dengan hatinya sama, tidak berbeda. Wa asyhadu, ya, dan kalimat asyhadu, aku bersaksi, bimakna, ya, uqirru biqalbi natiqan bilisani, aku meyakini, aku mengikrarkan dengan hatiku dan mengucapkan dengan lisanku. Itu namanya syahadat, persaksian. Yastati'ma li'anna syahadah nutqun. Kenapa? Karena persaksian itu adalah ucapan wa ikhbarun amma fil qalb. Dan apa? Persaksian itu adalah memberikan kabar apa yang ada di dalam hatinya. Persaksian. Sehingga dalam sebuah persaksian itu kan harus betul sama dengan apa yang dia saksikan. Ya, jadi saksi, yang namanya saksi itu harus jujur. Kalau dia memang melihat, katakan lihat. Kalau tidak, katakan tidak melihat. Itu namanya persaksian. Ya, mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuatu apa yang dia lihat atau dia rasakan. Ini namanya persaksian. Begitu juga persaksian di dalam syahadat ini.
ya, lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hati pun harus. Kenapa? Karena pengucapan ini adalah sebagai penggambaran, sebagai pengungkapan yang ada di dalam hati kita. Jadi sama antara hati dengan lisan. Wa idza kana syahidu biqalbihi akhras la yastati'un nuq. Apabila memang di sini yang bersyahadat itu, ya, dia bersyahadat biqalbihi, artinya hatinya mengakui, cuman apa? Akhras la yastati'un nuq. Tetapi dia tidak bisa berbicara. Ya, tidak bisa berbicara. Ya. Fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi lil ajzi. Maka untuk orang-orang seperti ini yang memang dia bahasanya tuna, yang tidak bisa berbicara. Ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa berbicara, maka dia boleh mengikrarkannya dengan hatinya. Kenapa? Lil ajzi, karena memang dia ada kelemahan. Ya. Tapi bagi orang yang sehat dan sebagainya harus mengucapkan. Tapi kalau orang yang memang dia adalah orang yang memang ya tidak bisa berbicara dan sebagainya, maka dia boleh menggunakan, cukup dengan mengikrarkan dengan hatinya. Wasyahadatu bil lisan la takfi bidalil. Bahwasannya syahadat itu, persaksian itu, ya, persaksian dengan lisan tidak cukup. Ya, persaksian dengan lisan saja itu belum cukup. Bidalil, sebagaimana dalil annal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yashhaduna lillahi azza wa jalla, mereka bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bil wahdaniyah, dengan keesaannya. Walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim, tetapi mereka hanya bersaksi dengan lisan mereka. Fayaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, sehingga mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tetapi ma laysa fi qulubihim, yang mana bukan sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Fala yanfa'uhum, maka ini tidak bermanfaat. Ucapannya saja tapi hatinya tidak sama. Maka ingat, ucapan syahadat di sini la yanfa'uhum, tidak bermanfaat untuk mereka. Wahum ya'tuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka datang, ya, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'akiduna lahu annahum yashhaduna annahu Rasulullah. Ya, bahkan mereka mendatangi Rasul dan menguatkan, ya, bersaksi di hadapan Rasul bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini wallahu ya'lamu annahu Rasulullah. Ya, bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya dia adalah Rasulullah, walakinnahu subhanahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu berbohong. Ya. Ucapannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini munafik. Sehingga syahadat itu tidak cukup hanya dengan lisan. Harus diucapkan. Ya, ya, harus diikrarkan, harus harus diyakini dengan hati, bukan hanya di lisan saja, tapi harus diyakini dengan hatinya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ma'budu haqq illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah. Wa bitaqdirina
al-khabar bihadhihi al-kalimah haqqun yatabayyanu al-jawab 'anil iskal at-tali wa huwa kaifa yuqal la ilaha illallah ma'a anna hunaka alihatun tu'bad min dunillah. Baik. Di sini diucapkan bahwasannya la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan yang disembah. Apa yang dimaksud dengan ilah di sini? Ilah di sini maknanya adalah diibadahi. Ya, ilah bukan sekedar Tuhan, tapi apa? Disembah dan diibadahi. Wa qad sammaha alihatun wa sammaha abiduha alihah. Artinya mereka orang-orang kafir menamakan patung-patung mereka juga sebagai Tuhan. Ya. Kemudian bagaimana? Qala Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 101 mengatakan fama aghnat anhum alihatuhumul lati. Di sini kita lihat tidak bermanfaat Tuhan-Tuhan mereka. Di sini Allah akui bahwasanya ada Tuhan-Tuhan yang disembah. Ya, alihah, ada Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan di dunia ini, berhala, batu, ya, kuburan dan sebagainya ada. Allah mengakui. Tetapi apa? Fama aghnat anhum alihatum, tidak bermanfaat apa-apa yang mereka sembah, yad'una min dunillah, yang mana mereka berdoa kepada berhala-berhalanya, kepada patung-patungnya, ya, berdoa dengan yang seperti ini, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa qala ta'ala am lahum alihatun ta'na'uhum min dunina. Di sini Allah jelaskan bagaimana ada alihah, ada Tuhan. Apa maksud Tuhan di sini adalah ya yang disembah, yang diibadahi, yang disujudi dan sebagainya. Ada, tetapi itu semua batil. Kenapa? Semuanya batil. Sehingga kata-kata la ilaha illallah, la ma'bud, bukan hanya sekedar Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan banyak. Ya, sehingga ilah artinya adalah la ma'bud haq illallah, tidak ada yang berhak disembah. Itu pas. Ya, artinya sangat pas, la ma'budu haq, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, kata-kata ya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah. Di sini adalah lafaz jalalah. Ya. Alamun ala rabbi. Ini adalah sebuah nama untuk Allah, untuk Rabb, sang pencipta. Ya, la yusamma bihi ghairuhu. Ingat kata-kata Allah ini tidak ada yang la yusamma bihi. Tidak boleh diberikan nama ya makhluk itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Kita punya anak, kita beri nama Allah, ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini haknya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zat. Ya, maka yang berhak punya nama ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ketika kita punya anak, kalau pingin ada Allahnya berarti harus ada hamba, Abdullah. Tidak boleh sendiri. Kita kasih nama Allah. Ini hukumnya haram. Ya, harus ada kata-kata Abdullah atau Abdillah, sama. Ya. Wa huwa aslu asma'illahi azza wa jalla. Inilah asli dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walihada ta'til asma' tabi'atun lahu. Maka biasanya tidak disebutkan sendiri kata Allah ini. Biasanya ada saja diiringi dengan apa? Tabi'atun, dengan diiringi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersendiri, diiringi dengan nama-nama yang lain, dengan yang asmaul husna. Wala ya'ti tabi'an lil asma illa fi ayatin wahidah. Dan tidak ada, artinya bahwasanya lafaz Allah ini sendiri datang ya
di dalam ayat kecuali hanya pada satu ayat saja. Biasanya kan digandengi, tapi ini hanya ada satu ayat yang lafaz Allah tersendiri. Tidak digandengi dengan nama-nama yang lain. Ya. Illa fi ayatin wahidah wa hiya qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 1 dan 2, ila siratil azizil hamid Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, Allah, kata-kata Allah di sini tersendiri. Lakin lafzul al-karim huna badal minal aziz. Tapi kalau secara bahasa, ya, lafaz isim di sini adalah sebagai badal, sebagai kata ganti dari kata al-aziz, walaisa sifat, bukan termasuk sifat. Ini dalam pelajaran nahwu, ya, yang biasanya apa itu badal, apa itu sifat dan sebagainya. Ya, Allahu alam, nanti kita tidak terlalu memperdalami nahwunya. Ya, kita mengambil faedah dan artinya makna, ya, secara syarah, ya, yang bisa kita pahami tauhidnya dan sebagainya. Kalau secara nahwu nanti insyaallah kita akan belajar dalam pelajaran bahasa Arabnya. Baik, ada sebuah permasalahan. Hal hadhihi syahadah tudkhilu al-insan fil Islam? Apakah syahadat ini, ya, kalimat syahadat ini bisa memasukkan orang ke dalam Islam? Baik, al-jawab, ya, jawabannya adalah na'am, iya. Tudkhiluhu fil Islam. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini akan masuk ke dalam Islam. Hatta law zonanna annahu qalaha ta'awuza. Ya, meskipun kita mengira bahwasanya yang mengatakan kalimat ini, ya, mengatakan kalimat tahlil ini dengan tujuan untuk melindungi dirinya karena sudah terdesak, terdesak mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, fa innana na'simu damahu wa malahu. Maka saat itu apa? Kami na'simu, melindungi darahnya dan hartanya. Walau zonanna annahu qalaha kadziba. Meskipun kita mengira, ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah atas dasar kebohongan. Pasti, biasanya kan orang seperti itu. Ketika dalam peperangan, ya, terjadi peperangan atau terjadi suatu hal, ketika mau dibunuh dia bilang la ilaha illallah. Ya, artinya apa? Biasanya kita akan mengira ini cuma untuk melindungi dirinya. Karena sedang terdesak supaya tidak dibunuh, dia ucapkan la ilaha illallah. Ya, maka orang yang mengucapkan kalimat ini itu secara zahir dia sudah dikatakan Islam. Ya, wa dalilu dzalika. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Dzalika qissatul musyrik alladzi adrakahu, yaitu seorang musyrik yang ditemui oleh Usamah bin Zaid, ya, radhiyallahu anhuma. Hina harabal musyrik, ketika, ya, beliau memerangi orang-orang musyrik. Falamma adrakahu Usamah bisaif, ketika artinya bertemulah kedua orang ini, antara Usamah dengan orang musyrik ini, adrakahu Usamah bisaifi, artinya sudah mau dibunuh, ya, pedangnya sudah siap untuk menusuk ke tubuh orang musyrik tersebut, ya. Qala la ilaha illallah, mau ditusuk, mau dibunuh, maka orang musyrik tadi mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita mungkin jadi Usamah, pasti, ya, kita pasti akan mengira, ya, insya Allah di atas 50% kita akan mengira apa? Ini cuma bohongan, ini cuma ingin melindungi supaya tidak dibunuh. Pasti kita akan mengatakan seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Faqatalahu Usamah. Dibunuh sama Usamah. Akhirnya dibunuh. Ya, zannan annahu qalaha ta'awudzan minal qatli. Kenapa? Karena beliau mengira, ya. Beliau Usamah di sini mengira apa?
bahwasanya orang ini mengatakan dengan tujuan apa? Untuk melindungi dirinya dari terbunuh. Agar jangan sampai terbunuh. Kenapa? Sedang terdesak. Ya. Ai qalaha la alla yuqtal. Jadi dia mengucapkan kata-kata ini supaya tidak dibunuh. Akhirnya apa? Faqatalahu, tetap dibunuh. Tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ya. Falamma akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan, kemudian dia mengabarkan cerita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau apa? Ja'ala yuraddid. Artinya bertanya lagi kepada Usamah bin Zaid. Bahkan yuraddid, diulang-ulang pertanyaannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan apa? Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau mengucapkan apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah menjawab, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awuza. Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya ingin mendapatkan perlindungan supaya tidak dibunuh. Ini jawabannya Usamah. Wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam yuraddid. Nabi mengulangi lagi pertanyaannya. Apa yang ditanya? Aqtaltahu ba'da an qala ilaha illallah? Sama pertanyaannya. Apakah engkau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Subhanallah. Ya, perhatikan. Qala Usamah. Maka Usamah mengatakan, fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Ya, maka Usamah sendiri mengatakan apa? Dia menceritakan kisahnya itu, aku mengira bahwasannya aku tidaklah berislam sebelum saat itu. Artinya apa? Dia merasa sudah melakukan dosa besar. Ya. Min syaddati ma wujida radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sangat besar yang dia lakukan. Ya. Dia artinya dosa besar. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman, orang muslim, ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka hukumi dia sesuai zahirnya. Jangan mentang-mentang kita adalah mantan lah. Mantan pelaku ini, mantan pelaku perampokan, mantan lah. Jangan merasa sok jagoan, atau mungkin kita seorang karateka dulunya, akhirnya apa? Ketemu masalah sedikit, dengan istilah sekarang senggol bacok. Merasa angkuhnya masih ada. Akhirnya apa? Ini karena memang tidak didasari, hijrahnya tidak didasari dengan keilmuan. Akhirnya apa? Semuanya pingin dilawan. Semuanya pingin dibunuh. Merasa paling berani. Ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW, Usamah, ini sahabat. Sahabat Nabi SAW. Beliau saja SAW menegur Usamah, bahkan mengulang-ulangi pertanyaannya. Engkau bunuh? Setelah mengucapkan setelah mengucapkan tahlil, apa kamu bunuh? Sampai diulang-ulangi oleh Rasul SAW. Ini menunjukkan ketika orang sudah syahadat, jangan sampai kita berbuat seenaknya. Jangan sampai kita meneteskan darah teman kita, darah saudara kita. Haram hukumnya. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya naqsimu, kita melindungi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Kita melindunginya. Dan darahnya menjadi haram, hartanya tidak boleh diambil. Hati-hati. Maka orang-orang yang merasa dirinya mempunyai kekuatan dan sebagainya, ketika masuk Islam, maka semuanya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Mohon maaf, jangan istilahnya sok berani.
Aku berani nih sekarang bawain pedang, ayo bunuh aja orang itu yuk. Jangan seperti itu. Kenapa? Tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal seperti ini. Dikira ketika kita membunuh orang seperti ini, oh kita pahlawan. Tidak, justru ini. Lihat, dalam kondisi yang seperti ini saja. Ya, kalau kita pasti akan mengira, oh ini pasti nih, ya, supaya tidak dibunuh. Dibunuh. Ini sahabat. Ya, apalagi kita. Maka hukumilah seseorang itu sesuai dengan zahirnya. Kalaupun melakukan kesyirikan, kita tanya dulu, kita harus seperti kenapa dia melakukan hal ini. Siapa tahu dia tidak memahaminya. Ya, siapa tahu dia belum tahu. Ya, atau mungkin ada yang memang menyesatkannya, kita tidak tahu. Jangan asal-asalan langsung ingin membabat atau ingin mematikan seorang muslim, mengalirkan darah seorang muslim, hukumnya haram. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ya akhirnya apa? Beliau di sini ya si Usamah bin Zaid ya membayar diat. Dalam sebuah riwayat dikatakan membayar diat. Ini membunuh secara tidak sengaja, tidak mengetahui lah. Ya. Dikatakan shibhu amdin yang artinya antara sengaja dan tidak. Sehingga dia denda, dibayar diat waktu itu dalam sebuah riwayat dikatakan 100 onta. Masya Allah. Ini pelajaran besar bagi kita semuanya. Ya, ingat ketika dia sudah bersyahadat dan sebagainya, maka darah dan kehormatannya serta hartanya itu menjadi haram, berhak untuk dilindungi. Ya, idan. Maka dari itu nahnu laisa ya lana illa zahir. Sehingga apa? Tidak ada yang pantas bagi kita untuk menghukumi seseorang kecuali apa? Illa zahir, kecuali zahirnya yang terlihat, yang tampak. Ya, hatta law ghalaba ala zananna, meskipun kita mengira, artinya perkiraan kita ini ya sekitar 90% lah. Ya pasti, ini pasti mendekati kepastian. Ya dalam benak kita ini pas dia mengucapkan karena ingin mendapatkan perlindungan. Ya fa innaha ta'simuhu. Ya, maka sesungguhnya wajib ya kita untuk melindunginya meskipun menurut kita ini bohongan dia ini. Paling mau enggak, kita hukumi secara zahirnya. Naam. Ya. Ya, lau irtadda ba'da dzalika qatalnahu. Ya, kalau dia murtad setelah itu baru kita bunuh. Ya, kalau dia murtad maksudnya terang-terangan keluar dari Islam ini. Terang-terangan. Saya sudah tidak percaya lagi dengan syahadat ini. Ini kan sudah terang-terangan murtad, maka qatalnahu, maka dibunuh. Wa hadza yujadu min junudil kufri. Ya, ini banyak ya, artinya dapat di hal-hal seperti ini biasanya didapatkan min junudil kufri, dari tentara-tentara orang kafir. Idza asarrohum muslimun, apabila mereka telah dikepung oleh kaum muslimin, qalu aslamna, dia mengatakan kami masuk Islam dah. Karena sudah terkepung. Ya, qalu aslamna min ajli an ya'simu anfusahum minal qatl. Dengan tujuan apa? Untuk mendapat dilindungi dirinya supaya tidak dibunuh. Fayas'alul mujahiduna wa yaqulu hal naqtulu haula ba'da an qalu la ilaha illallah am la. Ya, maka di sini apa? Fayas'alu al mujahidun. Maka orang-orang mujahid, ya, karena orang ini kan lagi berperang, sehingga orang-orang mujahid itu menjadi bingung, kira-kira fayas'alu al-mujahidun, bertanya. Mereka bertanya, wa yaqulun, dan mengatakan hal naqtulu haula, apakah kita membunuh mereka setelah mereka mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Ya. Apakah kita membunuh?
Nah ini Masya Allah, ini Insya Allah nanti kita jawab pada pada berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan dulu. Apakah termasuk ibadah ketika kita kerja berniat untuk menafkahi keluarga? Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan ini. Apakah termasuk ibadah ketika kita kerja berniat untuk menafkahi keluarga? Iya. Karena menafkahi keluarga adalah termasuk kewajiban. Sehingga ya sebelum dia bekerja, ya Allah, ya artinya ada niatan. Ini untuk lillah. Sebagaimana yang engkau perintahkan. Ya, karena memang kita dalam Islam wajib menafkahi keluarga. Maka niatkan hanya untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ya, karena ya memberikan infak itu adalah perintah Allah. Kemudian bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua yang masih kental dengan adat istiadat nenek moyang yang jauh dari syariat? Ya, bersabarlah. Ya, bersabar, pelan-pelan mendakwahkan dengan cara yang baik, santun dan sebagainya. Dan ingat terakhir didoakan. Insya Allah ya, dengan cara yang pelan, santun ya. Dan kita doakan ya, insya Allah orang tua lama-lama akan luluh hatinya. Paling tidak artinya tidak melarang kita. Yang biasanya dulu keras, ya mungkin kita akan diberikan kebebasan. Ya. Tapi syukur-syukur kita mau bertahan, bersabarlah. Sebagaimana orang tua mengasuh kita dengan penuh kesabaran, bersabarlah. Karena semua butuh dengan yang namanya proses. Baik, ini insya Allah ya. Nanti kita akan jawab kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya, tentang masih dalam syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.